Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 71, Singa Darah Berbulu Emas. Su Min merasa khawatir. Dia tahu bahwa mengalahkan binatang ini akan membawa manfaat besar baginya. Meski begitu, dia tetap merasa bahwa risikonya sama dengan keuntungannya. Jika salah satu peserta dari peringkat tiba, kemungkinan besar mereka akan menyerangnya, dan bergantung pada peringkat mereka, kemungkinan besar mereka akan berhasil. Su Min bahkan tidak 100% yakin dia bisa berurusan dengan singa darah berbulu emas. Namun, dia yakin setidaknya dia bisa melukainya dan melukainya cukup untuk menangkap barang-barang yang ada di dalam gua di belakangnya. Yah, ini dia, kata Su Min akhirnya saat dia bergegas maju dengan sikap semua atau tidak sama sekali. Pedang di tangannya berkilau di bawah sinar matahari yang berhasil menyinari dedaunan di atas, tubuhnya kencang, dan dia bergerak dengan cepat. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan unsur kejutan untuk melawan binatang buas ini. Jika dia bisa melukainya sedikit saja, maka Su Min akan lebih mudah. Semakin dekat Su Min datang, semakin cepat jantungnya berdetak. Dia bersemangat saat akhirnya mencapai tempat terbuka di mana gua itu berada. Dia menemukan sebuah pohon yang sedekat mungkin dengan binatang itu. Melihat ke bawah, dia sekali lagi merenungkan apakah ini pilihan yang cerdas atau tidak, tetapi sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya. Tentu saja, itu bukan pilihan cerdas untuk menyerang singa darah berbulu emas yang begitu kuat, terutama di wilayahnya sendiri. Meskipun demikian, Su Min sangat menginginkan harta yang bisa dikumpulkan binatang itu dari waktu ke waktu. Sekali lagi, dia menyebarkan kesadarannya ke segala arah. Ketika dia puas bahwa satu-satunya makhluk hidup dalam jangkauan adalah binatang iblis, semuanya relatif lemah, apakah dia menyerang? Melompat dari pohon, wajah singa berbulu emas itu langsung berbalik ke arah gerakan tiba-tiba itu. Niat membunuh yang ganas melonjak ke depan, membuat Su Min merasa seperti dia terus-menerus ditusuk oleh pisau sedingin es. Siapa yang pergi ke sini? Dia menggeram dalam bahasa manusia. Matanya bersinar karena amarah dan haus darah. Mengetahui bahwa binatang ini tahu bahasa manusia, Su Min sedikit terkejut dan mengutuk keberuntungannya sendiri. Binatang itu jelas lebih kuat dan lebih tua dari yang dia duga karena bahkan punya waktu untuk belajar bahasa lain. Meski begitu, sekarang sudah terlambat untuk menyesali tindakannya, jadi dia pindah ke tempat terbuka. Binatang itu bisa melihatnya, dan dia bisa melihat binatang itu. Kedua mata mereka bertemu, dan percikan terbang. Tidak ada yang ingin mundur dan keduanya haus akan pertarungan berdarah. Tidak kusangka prajurit bintang 3 bisa seberbahaya ini, gumam sang singa pada dirinya sendiri. Dia tidak berani menganggap enteng pemuda ini sama sekali. Baginya untuk menantang singa sekuat ini, dia pasti yakin dengan kemampuannya. Jika aku bisa membuatnya menjatuhkan pedangnya, maka aku akan menang, si singa menyimpulkan, dan seluruh fokusnya menghadap ke arah pedang Su Min. Singa itu sebenarnya ingin bertarung, sesuatu telah terjadi beberapa hari sebelumnya yang membuat pertarungan menjadi merepotkan bagi binatang itu. Namun demikian, jika dia dipaksa untuk berperang, maka dia akan melakukannya. Melihat pedang itu, singa sedang bersiap untuk pertempuran yang mungkin tidak bisa dia hindari. Melihat reaksi singa darah berbulu emas, rasa dingin menggigil di tulang punggung Su Min karena dia tahu apa yang dipikirkan binatang itu. Singa itu benar. Su Min harus ekstra hati-hati saat menyerang. Dia tidak mampu untuk menjatuhkan pedangnya jika dia ingin bertahan hidup. Su Min menutup matanya sesaat, menenangkan dirinya. Di dalam tubuhnya ada api kemarahan dan niat membunuh yang pantang menyerah. Keinginan untuk membunuh ini, Su Min sekarang semakin maju. Bukan hanya singa darah berbulu emas yang mengandung niat membunuh sedingin Gletser Utara. Sedikit keterkejutan terlihat di mata sang singa begitu dia menyadari keinginan kuat Su Min untuk menghancurkan. Tekanan yang dipancarkan dari prajurit bintang 3 muda itu begitu kuat sehingga sang singa bisa merasakan napasnya menjadi tersengal-sengal. Ketika sampai pada intensitas niat membunuh, tak satu pun dari mereka lebih unggul dari yang lain. Sebaliknya, keduanya ternyata sama. Menyadari bahwa dia tidak diuntungkan,
bahkan ketika dia mempertimbangkan pangkatnya yang tinggi, singa menatap Sumin dengan mata dingin, terlepas dari niatmu untuk memasuki izinku, jika kamu langsung keluar, aku akan membiarkanmu hidup, geram singa itu lagi. Dia berharap untuk mengintimidasi manusia di depannya. Dia benar-benar tidak mau bertarung, tapi Sumin hanya tersenyum. Dia bahkan tidak menjawab singa di depannya. Sebaliknya, dia memindahkan pedang dari satu tangan ke tangan lainnya. Ayo pergi bola bulu, katanya mengejek. Singa yang mencoba membuat Sumin pergi tanpa perlawanan mau tidak mau merasa diejek seolah-olah seseorang telah menamparkan wajahnya dengan ikan trout basah. Bergegas ke depan terdengar geraman keras, geraman yang mengguncang seluruh area, tanah bergetar, dan banyak hewan mulai melarikan diri dari sekitarnya. Sumin mengumpat begitu dia mendengar raungan keras. Jelas bahwa ini sekarang adalah pertarungan hidup dan mati. Juga, raungan keras bergema melalui hutan dan praktisi manusia dari segala penjuru akan mulai bergegas ke sini. Sumin tidak punya banyak waktu. Dia mencemooh singa di depannya, dia menebas dengan pedang dengan harapan membuat setidaknya luka kecil di tubuh singa. Singa, serta binatang iblis lainnya, adalah ahli eksternal. Itu tidak mungkin bagi binatang untuk melakukan kuda-kuda, jadi bagi Sumin untuk mengakses ki yang mengalir di dalam binatang itu, dia perlu memotong kulit binatang itu. Sayangnya, binatang itu cepat, dan berhasil lolos dari gesekan pertama dengan elegan. Mundur, singa mengamati Sumin. Setelah melihat tebasan itu, dia mengerti bahwa dia memiliki sedikit keuntungan. Tapi saat ini, sang singa sangat ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Meskipun telah mundur, ia menerkam ke depan sesaat setelahnya. Bergegas ke depan cakar singa turun dari atas, cakar menyebabkan suara angin terbelah. Sumin harus bereaksi dengan cepat, dia mengangkat pedangnya dan menggunakannya untuk memblokir cakar. Gong keras terdengar saat keduanya bertabrakan satu sama lain. Kekuatan di balik serangan itu luar biasa. Sumin terpaksa mundur beberapa langkah. Jantungnya melompat dari kekuatan di balik serangan itu. Jika bukan karena dia naik ke peringkat prajurit bintang ketiga, dia pasti sudah mati. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga, Sumin memutuskan. Saat dia mundur, gelombang ki yang luar biasa menyembur keluar dari tubuhnya, meletakkan dirinya sebagai selimut di seluruh tempat terbuka dan setiap inci dari tempat terbuka itu dipenuhi dengan pecahan. Jutaan pecahan bersinar saat semuanya mengarah ke Golden Furet Blood Lion. Singa itu terkejut dan dipenuhi keputusasaan. Orang di depannya ternyata tidak hanya ahli dari luar tetapi juga ahli dari dalam. Serangan yang baru saja dia lepaskan begitu menakutkan sehingga singa itu mundur bahkan sebelum Sumin melepaskannya. Bahkan Sumin terkejut. Sebelumnya, ketika dia menggunakan Tousan Radiant Shower, itu seharusnya menghasilkan ribuan pecahan ki, namun, sekarang jumlahnya mencapai beberapa juta. Dia menemukan dari pertempuran ini bahwa setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan ki. Serangannya yang satu ini telah mengambil sekitar 70% cairan ki yang ada di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mengeksekusi serangan ini sekali. Namun, sang singa tidak menyadari hal ini dan ketakutan terlihat jelas di matanya. Namun, terlalu bangga untuk mengakui ketakutannya. Dengan geraman ia menerkam Sumin, cakar tajam membuat angin melolong dan geraman membuat bumi bergetar. Sumin mengambil beberapa langkah mundur, dengan sapuan tangannya, beberapa pecahan mulai turun ke arah singa, begitu cepat hingga berubah menjadi kabur. Tiba-tiba tangisan yang terluka terdengar. Sumin menghentikan serangannya. Binatang itu berbaring di tanah, tetapi dengan tekad yang kuat binatang itu berdiri sekali lagi. Berhenti, anggap aku sebagai binatang iblismu, katanya dengan gigi terkatup. Sumin terkejut bahwa binatang itu sudah mengaku kalah. Ini adalah binatang yang sangat kuat di dalam lembah abadi. Itu terkenal karena pelanggarannya, tetapi karena satu alasan ia tidak bisa melawan Sumin. Merenung untuk beberapa waktu, Sumin menganggukkan kepalanya saat dia pergi dan berbagi darah dengan binatang itu. Tautan tiba-tiba muncul di antara mereka berdua saat mereka menjadi binatang buas dan tuan. Bawa aku ke hartamu, perintah Sumin, dan singa itu membawa Sumin ke dalam gua di mana semuanya menghilang ke dalam harta karunnya. Melihat sekeliling, Sumin menyebarkan sisa ki-nya untuk melihat jarak. Sayangnya, setidaknya 4 manusia menuju ke tempat pertempuran mereka. Bisakah kamu berjalan?
Sumin bertanya pada singa, dengan anggukan, singa setuju bahwa itu bisa. Meski mampu berjalan, kecepatannya sangat lambat, keduanya belum jauh sebelum orang pertama mencapai medan pertempuran. Mengetahui bahwa mereka telah mencapai tanah di mana pertempuran telah dimulai, Sumin khawatir apakah mereka dapat melarikan diri atau tidak. Dengan desahan enggan dia menghasilkan pil obat dari harta penyimpanannya. Makan ini, perintahnya pada singa yang dengan cepat menelannya. Beberapa saat setelah luka di tubuh singa mulai menutup. Meskipun obatnya kuat, itu jauh dari cukup kuat untuk menyembuhkan semua lukanya, tetap saja, itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk mempercepat pelarian mereka. Mereka berhasil melaju cukup jauh dalam waktu singkat. Mengikuti singa membuat mereka lebih mudah bersembunyi. Sang singa hafal area lembah abadi ini karena wilayahnya terletak di dalam area ini. Setelah beberapa jam, mereka kehilangan semua pengikutnya. Duduk di bawah pohon besar, Sumin menatap singa di depannya. "Siapa namamu?" Dia bertanya lebih dulu. Singa memandang Sumin dengan rasa ingin tahu. "Ibuku menamaiku Yeling," dia berkata. "Aku dari keluarga Ye, klan singa darah berbulu emas terkuat di seluruh lembah abadi," katanya dengan nada bangga. "Kamu mudah dikalahkan hari ini, mengapa ini?" "Aku gagal percaya aku menjadi lebih kuat darimu," lanjut Sumin. Singa itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. "2 hari sebelumnya, aku bertempur dengan Sabertooth Wolf, raja dari wilayah tetanggaku. Aku berhasil memperoleh kemenangan tetapi hanya dengan harga yang mahal. Aku masih menderita luka dalam akibat pertempuran ini," kata singa itu sayangnya. Baru sekarang Sumin mengerti betapa beruntungnya dia. Seandainya singa itu dalam kondisi puncaknya, hampir mustahil bagi Sumin untuk bertahan hidup. Dia mengerti ini sekarang ketika dia berbicara dengan singa. Memproduksi 2 pil obat lagi, Sumin menyerahkannya kepada Yeling. "Ambil ini," katanya sambil tersenyum. "Ketika kamu menggunakan 2 pil ini kamu harus sembuh total." Sumin bersemangat. Memiliki bis bintang 5 di sisinya akan membuat segalanya jauh lebih mudah. Terutama karena ada hadiah di kepalanya. Lebih repot lagi, banyak peserta yang bepergian secara berkelompok. Bab 72, Yeling. Awalnya, Yeling terkejut. Setelah mengkonsumsi pil obat pertama, dia menyadari bahwa efeknya jauh lebih kuat daripada yang dia dapatkan dari memakan ramuan obat. Maklum, ini masuk akal karena pil dibuat dari esensi halus dari lebih dari satu ramuan. Meskipun demikian, untuk binatang buas, pil itu berada di luar jangkauan mereka. Meskipun kecerdasan mereka cocok dengan manusia, binatang buas tidak mampu menjadi alkemis. Melihat Sumin tidak pelit dengan pilnya dan memberikan 2 lagi kepadanya, singa yang baru diperoleh Sumin mau tidak mau merasa bersyukur. Karena cederanya, dia terpaksa tunduk pada manusia, namun, setidaknya manusia memperlakukannya dengan baik. Menerima pil, binatang itu perlahan berbaring dan mengambil 1 pil sekaligus di mulutnya. Dia menghabiskan waktu ini untuk menggunakan energinya untuk menyerap setiap aliran energi dari dalam pil. Sementara Yeling menyerap efek obat dari pil, Sumin menggunakan kinya untuk secara konsisten menyapu sekeliling untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang dapat menyelinap ke dalamnya. Sumin sedikit khawatir. Meskipun Yeling telah tunduk padanya, Sumin ingat bahwa Yeling mengatakan kepadanya bahwa dia berasal dari keluarga terbesar Golden Furet Blood Lions. Jika keluarganya menyadari bahwa Yeling telah menjadi makhluk roh, Sumin tahu dia akan berada di posisi yang buruk. Kemungkinan besar keluarganya akan memburu mereka dan membunuhnya untuk membebaskan anggota keluarga mereka. Meski begitu, Sumin senang memiliki Yeling di sisinya. Singa ini mengingatkannya pada Cao Cao yang diharapkan akan membantunya menghadapi lawan yang akan ditemuinya. Tiba-tiba, saat sedang berpikir keras, kerutan muncul di wajah Sumin. Dia berdiri. Kinya, yang telah menyapu area tersebut, akhirnya mendeteksi sekelompok manusia. Rombongan itu berisi 6 orang. Sumin tidak mampu menentukan siapa yang ada di dalam kelompok ini, tapi dia mengerti dari percakapan sebelumnya bahwa semua orang akan menentangnya. Bahkan mungkin anggota keluarga Bu akan menentangnya juga. "Sial," umpat Sumin sambil menatap Yeling yang sedang berbaring dan meminum pil. "Yah, kurasa aku harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya," gumam Sumin saat pedangnya muncul entah dari mana. Dia mulai memutarnya, menghangatkan ototnya. 1 lawan 6.
Kemungkinannya tidak menguntungkannya, tetapi dia masih menolak untuk menyela teman barunya setelah mengetahui dia terluka. Seandainya Ye Ling tahu bahwa Su Min bersedia mempertaruhkan dirinya untuknya, dia akan tercengang. Saat ini, seluruh fokusnya adalah pada penyembuhan. Ketika Su Min menggunakan ki-nya untuk mencari di daerah itu, dia diperhatikan oleh orang-orang yang datang, beberapa saat setelah dia merasakan banyak selimut ki menyapu dirinya, dan dia menggertakkan giginya. Ki-nya masih tersebar. Dia memperhatikan bahwa sekarang mereka bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Jelas bahwa mereka membidiknya seperti sekawanan serigala. Mengenai apa tujuan mereka, Su Min tidak akan tahu sebelum mereka tiba. Waktu berlalu dengan lambat, Su Min melacak kemajuan mereka. Meskipun mereka telah mempercepat, mereka tidak bisa sembrono. Mereka berada di dalam hutan yang berbahaya dan menerobosnya sama saja dengan bunuh diri. Setelah 1 jam, dia bisa mendengar mereka mendekat. Pedang di tangannya terus berputar, mengantisipasi kontak sengit. Ye Ling masih berbaring, jelas, luka yang dideritanya serius. Cukup serius hingga 2 pil medis tidak dapat menyembuhkannya dengan cepat. Su Mi akhirnya mengerti betapa beruntungnya dia. Jika dia melawan Ye Ling yang sudah sembuh, dia benar-benar akan mati. Suara langkah kaki semakin dekat dan semakin dekat. Mereka membuat Su Min tegang. Matanya terfokus ke arah suara yang masuk. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendengar suara tawa dan obrolan. Beberapa saat setelah grup muncul di depan Su Min, mereka masih tertawa dan bersenang-senang saat melihat Su Min. Sedikit kerutan akhirnya muncul di wajah mereka. Salah satunya adalah Bu Ten, anggota keluarga Bu. Dia jelas bingung dan kesal. Su Min ada di sini sebagai bagian dari keluarga Bu, tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Gunung Salju telah menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang membunuhnya. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, Bu Ten mundur beberapa langkah, wajahnya berubah masam. Di luar arena. Pak Tua Bu, menurutmu apa yang akan dilakukan putra keluargamu ini? Seorang pria dari Snow Mountain tiba-tiba memanggil. Kerutan muncul di wajah Bu Huang. Di luar barisan teleportasi adalah para penjaga, tetua, dan patriark duduk di tempat yang tampaknya merupakan area tempat duduk yang besar. Di depan mereka ada beberapa layar air besar, dan di layar ini, orang bisa melihat apa yang terjadi di dalam lembah abadi. Salah satunya telah mengikuti Su Min sejak dia menyerang singa darah berbulu emas dan sampai sekarang. Pada awalnya, para pejuang gunung salju mencibir karena mereka yakin Su Min melompat menuju kematiannya. Namun, saat melihatnya menjinakkan binatang itu, wajah mereka membeku sambil menunjukkan ekspresi jelek. Bu Huang tidak bisa menahan tawa. Sekarang setelah binatang itu sembuh, Su Min sendirian melawan 6 ahli dan salah satunya adalah bagian dari keluarga Bu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, gencatan senjata atau pertempuran. Di luar lembah abadi ada layar air lain yang bisa menampilkan pertempuran lain, beberapa menunjukkan manusia melawan manusia sedangkan yang lain menunjukkan manusia melawan binatang, dan terakhir beberapa mengungkapkan pejuang hanya mengikuti beberapa kelompok. Meskipun demikian, mayoritas melihat layar air Su Min, mereka penasaran ingin melihat apa yang akan dilakukan kelompok itu. Sebagian besar penonton merasa iri dengan binatang buas yang telah dijinakkan oleh Hui Yue, tetapi para ahli peringkat yang lebih tinggi seperti Snow Mountain dan Bu Huang tahu persis bahayanya memiliki Ye Ling sebagai makhluk roh. Mari kita tunggu dan lihat saja, Bu Huang akhirnya menghela nafas. Dia tidak akan menyalahkan Bu Ten karena menyerang Su Min, dia juga tidak akan menyalahkan Su Min karena menyerang Bu Ten. Pada akhirnya, mereka semua adalah musuh di dalam lembah abadi. Bu Ten, orang ini sendirian. Kita berenam. Jika kita membunuhnya, kita akan mendapatkan cukup banyak harta dari ahli gunung salju karena dia dicari, dan kita juga mungkin naik peringkat, seorang wanita mencoba membujuk Bu Ten. Dia tampak berusia sekitar 19 tahun, dan mata birunya sedingin hari musim dingin. Melihat wanita ini, Su Min tidak bisa menahan senyum. Meskipun mereka lebih dari dia tidak terlalu takut pada mereka. Selama dia bisa membunuh 1 atau 2 dari mereka, sisanya akan merasa takut dan akan lebih mudah untuk membunuh mereka semua. Apakah kalian pernah membunuh seseorang sebelumnya? Su Min tiba-tiba bertanya dengan suara mengejek, dan wajah wanita dingin itu tiba-tiba berubah. Hatinya bergetar ketika dia merasakan bagaimana suhu turun.
Pria di depan mereka sepertinya tidak lagi mudah dihadapi seperti beberapa saat sebelumnya. Masih ada senyum di wajahnya. Namun, senyuman ini tidak lagi hangat dan menawan melainkan dingin dan mengejek. Mata coklatnya yang tadinya lembut dan dalam kini seperti dua lubang hitam, menyedot jiwa mereka dan melumpuhkan mereka dalam ketakutan sesaat. Dingin terasa seolah menembus tubuh mereka. Itu masuk sampai ke tulang, membuat mereka semakin memprihatinkan. Aku telah membunuh sebelumnya, kata Su Min akhirnya. Suaranya menjadi lebih dingin daripada suara wanita itu, dan aku tidak keberatan jika aku harus membunuhmu juga. Jadilah tegas dan datanglah padaku. Jika kamu memiliki keraguan di dalam hatimu, maka lebih baik kamu pergi sehingga kamu bisa tetap hidup. Setelah memperingatkan kelompok itu, Su Min menginjak tanah dan menerkam ke depan. Dengan pedang di tangan, dia menebas. Energi pedang kemudian melesat ke arah kelompok itu. Mereka terkejut dan upaya mereka untuk menghindarinya canggung. Salah satunya jatuh ke tanah, yang lain melompat ke samping. Satu mengira dia bisa melakukan serangan langsung dan menemukan dirinya terluka sementara beberapa berlari mundur. Ayo sekarang, panggil Su Min, tidakkah kamu ingin membunuhku dan mendapatkan harta itu? Dia bertanya dengan mengejek, tetapi keenam ahli itu semuanya diam. Satu-satunya orang yang mengira dia bisa menerima serangan itu secara langsung menemukan bahwa dia memiliki luka yang dalam di perutnya. Wajahnya sepucat orang mati, dia terus-menerus memasukkan pil obat ke dalam mulutnya, memastikan bahwa dia akan bertahan hidup. Tiba-tiba di belakangnya, Su Min mendengar suara gemuruh. Beberapa saat kemudian, seekor singa merah dengan surai emas muncul di sisinya. Binatang ini tidak lain adalah Ye Ling, dan matanya menyapu hutan belantara di depan mereka. 6 pembudidaya yang sangat sedikit berpikir bahwa mereka dapat menyebabkan masalah. Dia bertanya dengan suara menggeram. Kata-kata itu menyebabkan hati para ahli bergetar ketakutan. Jangan khawatir tentang mereka, Su Min menjelaskan, mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerangku. Apakah kamu sudah sembuh sepenuhnya? Tanyanya prihatin. Kekhawatiran itu terlihat jelas dari suaranya yang membuat hati sang singa menghangat. Ya, terima kasih, Tuan, jawab singa. Dia sangat berterima kasih karena Su Min telah memberinya pil obat. Bersama-sama manusia dan binatang berbalik dan bersiap untuk pergi. Suhu perlahan naik lagi, dan hutan belantara terasa persis seperti sebelum mereka berenam menyerang Su Min. Persetan ini. Salah satu pria memanggil saat dia mengejar Su Min dan Ye Ling. Dengan melompat, dia mencoba membunuh Su Min dari belakang. Namun, saat dia melompat, Ye Ling langsung beraksi. Dia dengan mudah mengintervensi manusia yang datang. Dengan sapuan cakarnya, tenggorokan manusia itu tercabik-cabik. Leher pejuang bodoh itu benar-benar terbuka, dan ketidakpercayaan terlihat di matanya yang mematikan. Serangan kaki sederhana sudah cukup untuk membunuhnya. Dia tidak pernah mengira binatang itu sekuat itu. Anggota kelompok lainnya berdiri di belakang, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Hati mereka ada di tenggorokan mereka, dan mata mereka terbuka lebar. Baru sekarang mereka mengerti mengapa gunung salju memanggil Su Min Yanluo. Dia tanpa pertanyaan adalah dewa kematian. Kita tidak boleh bertemu dengannya lagi. Buten berkata dengan suara rendah. Meskipun dia sangat kuat, aset terbesarnya adalah kemampuannya untuk membunuh tanpa ampun. Siapapun yang diselimuti oleh niat membunuh ini akan menjadi lebih lemah dari biasanya karena tekanan berat yang menekannya. Yang lain menganggukkan kepala dan dengan pandangan terakhir ke arah Su Min dan Ye Ling mereka melanjutkan, ingin meninggalkan gua secepat mungkin. Tuan, apakah kita akan melawan banyak manusia? Ye Ling bertanya saat dia dan Su Min pergi ke arah lain. Su Min tidak bisa menahan tawa. Kami akan bertarung dengan banyak ahli. Sebenarnya, ada hadiah di kepalaku, dan mereka akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuhku. Su Min mengatakan ini tanpa sedikit pun rasa takut dalam suaranya. Biarkan mereka datang. Jika satu datang, aku akan membunuh satu. Jika dua datang, aku akan membunuh dua. Aku akan membiarkan darah mereka mengalir dan mengalirkannya di tengah lembah abadi yang indah ini. Jika mereka pikir mereka bisa membunuh saya, maka